Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seri yang ketiga mengenai eh, menuai makna gotong royong atau meraih makna gotong royong dalam kebaikan, telah saya sampaikan mengenai pengorbanan harta ya. Ternyata di sana ajakan bekerja sama dalam kebaikan secara spesial, secara khusus ialah mengenai pengorbanan harta demi menerbitkan buku-buku agama ya. Sebagaimana yang diajak atau diseru oleh penulis buku yang sedang kita resensi ini ya. Buku Barahin Ahmadiyah jilid yang kedua. Selanjutnya penulis buku tersebut mencontohkan atau menyebut contoh tokoh terkemuka di India Utara ya, yang berani dan teguh atau kokoh ya dalam menyambut seruan bekerja sama dalam kebaikan, secara khusus dalam hal pengorbanan harta untuk menerbitkan buku-buku agama yang diserukan oleh penulis buku tersebut. Orang tersebut adalah yang His Excellency Hadrat Khalifah ya, Khalifah Sayyid Muhammad Hasan Khan Bahadur. Di sini Hadrat artinya adalah yang terhormat ya. Dan Khalifah itu bukan jabatan ya di sini ya, tapi namanya memang Khalifah Sayyid Muhammad Hasan Khan Bahadur ya. Perdana Menteri ya, the Prime Minister of Patiala ya. Perdana Menteri Patiala ya. Patiala ini sebuah wilayah di India Utara ya. Dan di India itu pada saat itu bentuk pemerintahnya adalah beberapa kesultanan atau kerajaan masih ada ya di bawah jajahan Inggris. Rajanya masih ada, sultannya masih ada, namun terikat perjanjian dengan penjajah ya dalam hal ini. Dalam hal ini India dijajah Inggris ya. Dan raja biasanya dibantu oleh Prime Minister atau Perdana Menteri. Sama seperti di negara kita dulu ya, beberapa kerajaan yang takluk kepada penjajah Belanda itu biasanya diikat dengan perjanjian. Dan rajanya tetap menjabat, tapi kebijakan-kebijakannya dibatasi oleh surat perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda ya. Atau sebelum Hindia Belanda adalah VOC ya, atau company ya. Namun kerajaannya masih berdiri dan susunan pemerintahnya sebagian diatur oleh penjajah Belanda, sebagian diatur sendiri oleh raja tersebut ya. Jadi Perdana Menteri masih ada. Kalau di Indonesia dulu mungkin namanya, khususnya di Jawa ya, itu patih ya. Sementara ini di India adalah untuk orang yang mengurus pemerintahan mendampingi raja adalah Perdana Menteri ya. Jadi contoh orang yang bersedia mengorbankan hartanya untuk tablik Islam dengan cara menerbitkan buku-buku ya. Jadi perlu diketahui penulis buku ini termasuk orang yang menjauhi ideologi kekerasan ya, atau jihad dengan pedang ya. Beliau lebih prefer jihad dengan menulis buku ya. Jadi tablik dengan menulis buku, menjawab kritikan dari penulis non-Islam ya, yang mengkritik Islam, beliau menjawab dengan tulisan-tulisannya. Contoh orang yang mengorbankan hartanya untuk penerbitan buku-buku tersebut adalah Khalifah Sayyid Muhammad Hasan Khan Bahadur ya, Perdana Menteri Patiala ya. Those who show courage and resolve for their faith, such as His Excellency Hadrat Khalifah Sayyid Muhammad Hasan Khan Bahadur, the Prime Minister of Patiala, are so few and far between they hardly need to be counted on one's fingers. Jadi di satu pihak yang berani dan teguh dalam pengorbanan harta untuk penerbitan buku-buku agama, contohnya adalah Sayyid Muhammad Hasan atau Khalifah Sayyid Muhammad Hasan Khan Bahadur ya, Perdana Menteri Patiala. Sementara selain beliau ternyata sangat sedikit ya
orang-orang terkemuka atau berharta yang bersedia berkorban harta untuk menerbitkan buku-buku ya, buku-buku tablik ya, atau buku-buku dakwah Islam ya. Of course, some among them to spend in the cause of religion. Memang banyak ya orang berharta atau terkemuka di kalangan umat Islam di India ya waktu itu di abad ke-19. Itu membelanjakan hartanya untuk agama, memang ada ya, tentu saja ada ya. But it is more as a ritual than a genuine desire to fulfill a real need. Namun dari segi kebutuhan yang pokok atau kebutuhan yang mendesak pada zaman itu ya, pada abad 19, dari segi itu kurang tepat ya, atau ada warna bahwa pembelanjaan harta untuk agama tersebut dari sebagian orang-orang adalah semacam hanya kebiasaan ya, hanya ritual ya, jauh dari tujuan hakiki demi untuk memenuhi tujuan kebutuhan yang sebenarnya. Jadi untuk memahami teks ini perlu kita lihat konteks India pada masa abad 19 ya. Jadi dari segi politik, sosial politik, India waktu itu sudah dalam jajahan Inggris ya. Yang Inggris atau Britania ya, dan tentu saja kita tahu Britania umumnya orang-orangnya beragama Kristen ya. Kekuatan politik orang Islam sudah terkalahkan ya oleh penjajah ini ya. Kemudian Inggris menerapkan kebebasan menulis ya. Kebebasan beragama juga ya, bebas memeluk agama apa aja atau bahkan keluar dari agama apa aja itu bebas. Namun di sana juga ada kebebasan beragama. Kebebasan menulis juga ada, kebebasan menulis. Sehingga dalam suasana bebas tersebut tiap orang bebas menulis mengenai orang lain ya, mengenai agama lain, mengenai kepercayaan lain. Namun ada juga kalangan yang menulis agama lain dengan mencaci maki atau mengkritik yang sifatnya menyerang ya. Dan dalam hal ini umat Islam mengalami hal yang sama ya, mengalami hal seperti itu ya. Jadi dikritik, diserang ya. Dalam penulisan media ya, majalah-majalah atau surat kabar. Kemudian buku-buku juga disebarkan untuk mengkritik Islam ya. Dan karena penguasa politik waktu itu adalah Britania Raya dan kekuatan Hindu juga mulai naik ya, kekuatan politiknya naik ya, sehingga secara lahiriah kekuatan sosial politik orang Islam itu mulai menurun ya, mulai semakin menurun ya. Jadi sudah kerajaan mereka terkalahkan Inggris yaitu Mughal ya, ditambah diserang agamanya gitu ya, dengan dikritik. Jadi the real need atau kebutuhan yang sebenarnya pada zaman yang seperti itu menurut pendiri Ahmadiyah, penulis buku Barahin Ahmadiyah ini yang sedang kita resensi ya, yang sedang kita bahas, the real need ya, a real need ya, sebuah keperluan yang hakiki ya pada konteks yang seperti itu adalah menulis buku-buku yang menjawab kritikan terhadap Islam atau pendiri Islam ya, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang berharta di kalangan Islam itu sangat sedikit yang mau berkorban harta untuk agama, dan kalaupun ada yang berkorban harta mereka semacam kebiasaan saja itu ya, semacam ritual ya. For instance, contohnya nih, if one person builds a mosque, another will do the same merely out of rivalry. Jika ada seseorang membangun sebuah masjid ya, sebuah tempat ibadah Islam ya, orang lain akan melakukan hal yang sama. Namun bukan dalam rangka berlomba dalam kebaikan ya, tapi dalam rangka persaingan kehormatan gitu ya. Persaingan prestise ya, persaingan keterkenalan ya, kemasyhuran ya. Itu baik, membangun masjid itu baik. Kemudian orang lain ikut membangun masjid di tempat lain itu baik. Tapi di sana ada semacam semangat
persaingan itu ya, bukan semangat berlomba dalam kebaikan ya. Ini yang disayangkan oleh penulis buku ini ya. Di zaman penjajahan Inggris ya, di India ya, pada zaman abad 19. They will spend thousands without stopping to think if their money has served any real purpose. Mereka akan membelanjakan ya hartanya ribuan ya, ribuan rupiah ya dari hartanya tanpa berhenti memikirkan ya bahwa uangnya itu harusnya dibelanjakan untuk tujuan yang benar ya. Membangun tempat ibadah itu benar memang ya, tapi kalau ada diwarnai persaingan ya, kemudian ternyata di konteks zaman seperti itu perlu atau harus memikirkan tujuan yang lebih urgen ya, lebih penting, tidak hanya membangun tempat ibadah saja. Ternyata pada masa itu menurut konteks penulisnya lebih penting adalah menerbitkan buku-buku ya yang menjawab kritikan terhadap Islam atau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. They do not realize that the most urgent need of this day is to spread religious teachings, and that if people lose their faith, there will be no one left to fill these mosques. Mereka tidak menyadari bahwa yang paling urgent, mendesak ya, yang paling mendesak, kebutuhan yang paling mendesak di hari-hari ini ya, di waktu ini, yaitu abad 19 ya, waktu itu ya di India ya, adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama. Dan jika orang-orang kehilangan iman mereka, itu orang-orang Islam kehilangan iman mereka ya, naudzubillah ya, maka membangun masjid yang banyak itu pun akan menjadi hal yang sia-sia, karena orang-orang tidak akan memenuhi, tidak akan mengisi masjid-masjid yang mereka bangun itu ya. Jadi dalam konteks para penulis dari agama Kristen, Hindu dan sebagainya mengkritik Islam ya di India ya waktu itu, dengan buku-buku ya, dengan majalah-majalah yang tentunya berpengaruh terhadap pembaca-pembaca yang banyak Islamnya juga di kalangan awam ya, yang tidak memahami agama secara mendalam, dan itu mereka dalam bahaya untuk pindah agama ke agama lain selain Islam ya, karena agamanya diserang terus-menerus. Sementara sosial politik mereka kedudukannya lemah karena pimpinan atau penguasa zaman itu adalah kaum penjajah Britania ya, penjajah Inggris ya. Maka kebutuhan paling mendesak saat itu adalah menerbitkan buku-buku yang menjawab kritikan terhadap Islam gitu ya. Sementara di sisi lain orang-orang berharta atau orang kaya di kalangan muslim lebih tertarik membangun masjid gitu. Dan ketika membangun masjid pun mereka ada semangat persaingan ya. Gede mana ya, masjidnya lebih gede yang mana, masjidnya luas yang mana gitu ya. Hiasannya lebih indah yang mana. Yang itu yang ada dalam